something pathetic about a woman. Have some dignity. Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Kali ini kita bakal membahas kelanjutan kisah menegangkan pelarian seorang wanita muda bernama Lucky, yang dikejar oleh agen FBI yang ambisius sekaligus sindikat kriminal berdarah dingin di saat yang bersamaan. Biar gak makin penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Lucky episode kedua. Cerita dimulai dengan flashback yang memperlihatkan momen indah ketika Lucky dan Carrie sedang mengumpulkan uang hasil curian mereka. Kembali ke masa kini, Lucky tampak sedang kelelahan dan penuh luka, berjalan untuk berusaha keluar dari gurun, sampai akhirnya dia melihat sebuah rumah dari kejauhan. Adegan berpindah ke sebuah penjara. John Armstrong tiba-tiba mendapatkan kunjungan yang tidak biasa di luar jam besuk. Ternyata yang datang adalah Priscilla, mantan rekannya. Mereka terlibat obrolan dingin tentang keberadaan putri John, Lucky. Priscilla meminta agar uang hasil kejahatan mereka segera diserahkan, agar masalah dengan bos besar bernama Wayne bisa diselesaikan. Priscilla juga sempat menyindir kalau anak laki-lakinya sendiri, Carrie, sepertinya telah berkhianat. Dia memperingatkan John bahwa nyawa anak-anak mereka sedang di ujung tanduk. Dan Lucky tidak punya banyak waktu lagi jika masih bersikeras menyembunyikan uang tersebut. But some godforsaken hiding spot. Sementara itu, di sebuah area gurun yang gersang, ada dua anak perempuan yang sedang asyik bermain. Tiba-tiba muncul ancaman dari seekor ular berbisa yang siap menyerang. Beruntung, Lucky yang lewat langsung bertindak cepat membunuh ular tersebut. Get away from my girls. Nenek dari anak-anak itu, Sylvia, keluar membawa senapan karena curiga. Namun setelah tahu gadis itu menyelamatkan cucunya, Sylvia menurunkan senjatanya. Lucky mengaku bernama Rachel dan baru saja mengalami kecelakaan mobil. Karena terlihat lelah, terluka, dan kehausan, Sylvia yang merasa kasihan akhirnya mengajak Lucky masuk ke rumahnya untuk diobati. Di tempat lain, agen federal Billy Rand bersama rekannya Gates sedang memeriksa lokasi kecelakaan mobil yang dibakar oleh Lucky. Mereka menemukan dua mayat pria dan menduga kejadian ini ada hubungannya dengan jaringan Priscilla. Billy sangat yakin kalau Lucky lah yang menghabisi kedua pria tersebut sebelum melarikan diri. Atasan Billy kemudian datang ke lokasi dan mengingatkan agar Billy tidak membawa dendam pribadi dalam menangani kasus ini. Dari sini terungkap teori Billy bahwa John Armstrong diam-diam menyembunyikan uang dari Priscilla dan melibatkan putrinya, membuat semua pihak kini saling buru demi mendapatkan uang jutaan dolar tersebut. So he calls his daughter. Whitaker has Priscilla. Yeah, but she didn't give him up last time. She's had a taste of prison. Up on this, but you keep me looped in, do you hear me? That right there. Kita kembali ke rumah Sylvia, di mana ia sedang telaten membersihkan luka di dahi Lucky dibantu oleh cucu-cucunya yang polos. Sylvia sengaja menyuruh cucu-cucunya pergi ke kamar untuk mencari kelinci peliharaan mereka agar dia bisa bicara berdua saja dengan Lucky. Di momen inilah Lucky mulai menyusun cerita bohong. Dia mengaku bahwa luka-lukanya didapat karena sang suami mendorongnya keluar dari mobil saat mereka bertengkar hebat. Lucky juga berpura-pura masih sangat mencintai suaminya yang kejam itu, namun sangat ketakutan karena sang suami adalah seorang polisi yang punya banyak relasi untuk melacak keberadaannya. Sylvia yang merasa iba karena teringat kisah tragis mendiang putrinya yang dulu juga terjebak dengan pria kasar, langsung menawarkan perlindungan. Dia menyuruh Lucky mandi dan meminjamkannya baju-baju hangat yang bersih. I just figured you should know because I really don't want to bring it. You here? Okay. We just got a pile of thrift stuff in the back, so girls won't stop crying.
Di tempat berbeda, Priscilla mendatangi sebuah tempat rental mobil di Las Vegas. Dengan sedikit trik dengan mengarang cerita dan suap, dia berhasil membuat petugas rental untuk membocorkan lokasi GPS dari mobil Subaru yang disewa oleh Carrie. Ternyata, mobil itu terdeteksi sedang terparkir di sebuah pusat perbelanjaan di Long Beach. Priscilla langsung menghubungi rekannya yang bernama Dutch. Dutch sendiri sedang berada di tengah gurun mengawasi polisi yang sedang membersihkan TKP kekacauan yang dibuat Lucky sebelumnya. Dutch menduga Lucky kabur dengan berjalan kaki dan tidak akan bisa pergi jauh di area gersang tersebut. Tak lama kemudian, Priscilla menemukan mobil Carrie yang terparkir di parkiran mall. Di dalam mobil itu, dia mendapatkan sebuah alamat yang ditulis di atas kertas tisu. Priscilla kemudian mendatangi rumah itu. Dia menginterogasi seorang pemuda bernama Noah yang tinggal di sana dengan cara yang penuh kekerasan. And then I get angry. Noah? You're not lying to me. Gosh, I'm sorry he's an ungrateful little shit. That sucks, but Noah yang mengaku tidak mengenal Carrie langsung ditembak kakinya dan diangkut masuk ke dalam mobil Priscilla. Yeah, you don't get to call him a shit. Kembali ke gurun, Dutch mencoba melacak keberadaan Lucky menggunakan foto satelit. Dari foto-foto yang diamati, dia menemukan sebuah rumah yang berada tak jauh dari lokasi kecelakaan. Dutch langsung bergerak untuk memeriksa rumah tersebut. Di saat yang sama, agen Billy juga melakukan pengejaran menggunakan seekor anjing pelacak. Namun, pencarian mereka menemui jalan buntu karena jejak Lucky terputus setelah anjing pelacaknya mengendus bau bangkai binatang coyote. Namun, Billy juga melihat rumah Sylvia melalui teropongnya dari kejauhan. Sementara itu, malam harinya di rumah Sylvia, suasana terasa hangat saat mereka makan malam bersama. Lucky sempat menceritakan masa kecilnya yang tidak biasa, di mana dia sering berpindah-pindah hotel bersama ayahnya karena pekerjaan sang ayah yang tidak menentu. Saat telepon genggam Lucky bergetar, yang diasumsikan Sylvia sebagai panggilan dari sang suami yang kasar, Sylvia menguatkan hati Lucky untuk tidak menjawabnya sama sekali. Malam itu, Priscilla datang ke kediaman mewah Wayne Whitaker. Wayne yang sedang membuat jus sayuran tampak sangat kesal dengan Priscilla yang dianggapnya tidak becus, karena mudah ditipu oleh penipu kelas 3 seperti John Armstrong. It reduces muscle to seeing through bullshit. You know, it's... Dari pembicaraan mereka terungkap kalau Priscilla bertugas untuk mencuci uang kotor milik Wayne, yang sekarang dibawa lari oleh anaknya, Carrie. Was I did. No, I wanted to slow things down, but... Wayne bahkan bertindak kasar dengan mencekik leher Priscilla, menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan alasan apapun dan hanya menginginkan uangnya kembali secepat mungkin. Have some dignity, for fuck's sake. And with the girl? Doesn't matter in the... Good night, Lita. Cerita kembali ke rumah Sylvia yang tenang di malam hari. Sylvia berusaha menasehati Lucky agar benar-benar meninggalkan suaminya yang kasar, karena orang seperti itu tidak akan pernah berubah. Used to cut him out. Well, you know, it's not always that. I'm sorry. I overstepped here. Namun, obrolan mereka terputus oleh suara ketukan pintu. Saat mengintip dari balik tirai, Lucky langsung panik karena melihat agen FBI Billy Rand di depan rumah. Dia pun kembali berbohong kepada Sylvia, mengatakan bahwa wanita di luar adalah rekan suaminya yang dikirim untuk membawanya pulang secara paksa. Do you mind if I show you her picture? Sure, yeah. Ketakutan Lucky membuat naluri melindungi Sylvia bangkit. Dia menyuruh Lucky bersembunyi di kamar cucu-cucunya dan berjanji akan membereskan situasi tersebut. So, the lady that's out there, she's a friend of the Dap. So do you think you could... Billy memperkenalkan dirinya sebagai agen FBI yang sedang melacak seorang buronan wanita berbahaya dan menunjukkan foto Lucky. Sylvia mencoba bersikap biasa saja dan mengaku tidak tahu apa-apa. Get that. Huh? Yes, ma'am. Billy berpura-pura ingin meminjam pena untuk menulis nomor teleponnya, lalu meminta izin masuk untuk meminum segelas air.
Begitu berada di dapur, kecurigaan Billy langsung muncul saat melihat ada 4 piring yang sedang dikeringkan di rak cucian. Padahal Sylvia mengaku hanya tinggal bertiga dengan cucu-cucunya. Billy pun langsung menyudutkan Sylvia dan membongkar identitas asli Lucky sebagai kriminal berbahaya yang baru saja membunuh 2 orang dan membakar mobil mereka. Menyadari bahaya yang mengancam cucunya, Sylvia yang ketakutan akhirnya berbisik memberitahu Billy bahwa Lucky sedang bersembunyi di kamar anak-anak. Atas arahan Billy, Sylvia memanggil cucu-cucunya keluar dengan iming-iming es krim agar mereka aman dari situasi berbahaya. What will bring your girls out? Ice cream. Okay. Nick. Girls? Begitu anak-anak keluar, Billy bergerak mendekati kamar. Namun, Lucky yang cerdik sudah bergerak ke ruangan lain, mengambil kunci mobil dan sedikit uang dari dompet Sylvia, lalu kabur keluar lewat jendela. Dan langsung membawa kabur truk pickup coklat milik Sylvia, setelah sebelumnya menusuk ban mobil Billy menggunakan pisau dapur. Di tengah kepanikan melarikan diri, Lucky teringat kembali nasihat masa kecil dari ayahnya, John, yang selalu mengingatkan bahwa mereka harus selalu memegang kendali agar tidak berada dalam bahaya. Di tengah perjalanannya, Lucky berpapasan dengan mobil Dutch, dan dari radio polisi yang dimonitor oleh Dutch, dia menyadari baru saja melihat mobil yang dicari oleh polisi melalui radio itu. Karena kehabisan bensin, Lucky menghentikan truk curiannya di sebuah minimarket pom bensin, tanpa mengadari bahwa bahaya lain sudah mengintainya di sana. Snickers? While he makes up his mind. Di dalam minimarket itu, langkah Lucky mendadak terhenti saat ia melihat Dutch sudah berada di luar. Lucky sembunyi di antara rak-rak minimarket, tetapi Dutch melihat keberadaannya melalui cermin pengawas minimarket. Tanpa basa-basi, Dutch langsung melepaskan tembakan yang memecahkan beberapa botol alkohol. Ia langsung menyudutkan Lucky dan menanyakan keberadaan Carrie serta uang yang hilang. Dia juga memperingatkan Lucky tentang kekejaman Wayne jika mereka tidak segera bekerja sama. Gotta be me. Dengan gerakan cepat, Lucky menyulut api menggunakan korek apinya. Di tengah kepanikan, Lucky langsung kabur keluar dan bersembunyi di antara rongsokan mobil di tempat parkir. Dutch berusaha mengejarnya dan melepaskan beberapa tembakan. Namun, sirene polisi yang mulai terdengar mendekat membuat Dutch terpaksa harus segera meninggalkan lokasi. Episode ini pun ditutup ketika Dutch kembali ke mobilnya dan pergi tanpa menyadari Lucky telah naik di bagasi mobilnya dan bersembunyi di sana. Nah, itu dia akhir dari episode kali ini. Sangat nekat ya? Bagaimana pendapat kalian? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kelanjutan alur cerita seru ini. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya.